Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk berpikir ulang tentang kata cinta. Cinta terlalu kerap diobral dan terlalu kerap disepelekan, sehingga kata itu digunakan di segala tempat. Nah, saya mau mengajak untuk berbicara, untuk menguliti lagi kata cinta itu. Karena itu, saya mulai dengan apa yang sebenarnya bukan cinta, tetapi umum sudah terlalu mudah untuk memberi cap itu cinta. Ada beberapa hal. Yang pertama, ada orang yang merasa kalau dia tertarik dengan seseorang atau dengan sesuatu, entah itu barang, entah itu hewan piaraan, entah itu kendaraan, lalu dengan mudah dia katakan, aku mencintai. Mencintai orang itu, mencintai barang itu, piaraan itu. Saya katakan, gejala-gejala seperti ini itu tidak selayaknya disebut sebagai cinta. Karena ada sesuatu yang sebenarnya dia tidak bisa menjelaskan, tetapi lalu hanya meminjam orang lain dengan sebutan cinta. Jadi hal-hal yang terkait dengan barang-barang fisik, barang material, itu bukanlah cinta. Hal-hal itu memang menimbulkan ketertarikan ingin memiliki. Maka saya mau katakan dalam hal ini, tidak bisa disebut cinta, karena kata cinta itu telah dicemari dengan keinginan untuk memiliki. Jadi, posesif, ingin memiliki, ingin mengontrol, ingin menjadikannya sesuatu yang melekat pada diriku, itu bukan cinta. Itu kebutuhan fisik. Karena aku ingin sesuatu ditambahkan pada fisikku. Seolah-olah aku kekurangan tanpa dia. Tanpa itu, tanpa ini. Ini bukan cinta, ini sebuah tipuan. Orang memulasnya, membungkusnya dengan kata cinta. Sebenarnya ini bukan cinta. Maka teman-teman, hati-hati kalau kita berhadapan dengan orang yang bergejala seperti ini. Cinta itu tidak sesuatu yang bersifat kekurangan, defisit. Cinta itu bukan aku membutuhkan itu, aku membutuhkan kamu, aku membutuhkan dia, aku membutuhkan itu. Itu tanda-tanda kalau ini bukan cinta. Yang kedua, kalau kita membaca buku, lalu para filsuf itu sering menyebut dirinya sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan. Maka mereka menyebut diri sebagai pencinta kebijaksanaan. Sebenarnya, yang mereka cintai itu adalah kebutuhan otaknya bisa terpenuhi.
Jadi dia memang tidak butuh hal-hal yang material, bukan barang, bukan orang, apapun yang material. Tetapi yang dia butuhkan adalah sesuatu yang berbentuk ide atau ideal. Maka dia mencari banyak hal yang bisa memuaskan kebutuhannya akan kepuasan intelektual semacam itu. Memang hasilnya bisa memberi pertolongan kepada banyak orang, khususnya mengenai bagaimana hidup yang bermakna, hidup yang mendalam. Karena mereka memang mencari hal-hal yang secara intelektual bisa dibuktikan secara intelektual kalau diterapkan dalam hidup itu lalu memang memberikan sesuatu yang bermakna. Tapi kalau mereka disebut sebagai orang yang mencintai kebenaran, tidak salah. Namun cinta yang sesungguhnya itu bukan cinta pada sesuatu yang tidak ada, yang hanya bisa diciptakan oleh otak. Jadi kalau orang terpuaskan keinginannya untuk bisa dipuaskan secara intelektual, itu sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai cinta. Dia butuh, dia menciptakan sendiri jawabannya terhadap kebutuhan itu, lalu menyebutnya sebagai aku mencintai itu. Itu sekedar memenuhi kebutuhan intelektual. Sekali lagi, saya menyebutnya sebenarnya itu belum layak disebut sebagai cinta. Yang ketiga itu terkait dengan kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu bermacam-macam bentuknya. Aku mencintai lagu-lagu Indonesia. Apakah mencintai? Sebenarnya enggak. Sebenarnya dia terpuaskan ketika ada lagu-lagu Indonesia diputarkan. Aku mencintai masakan daerah. Sebenarnya dia tidak mencintai, tetapi dia terpuaskan ketika masakan-masakan daerah disajikan kepadanya. Ini juga menyangkut, mereka yang terpuaskan kalau sudah bisa beribadah, sudah bisa melakukan kewajiban agama. Ini pun saya sebut sebagai terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Hanya kebetulan yang pertama itu lebih terkait dengan lidah, yang lain terkait dengan mata, yang ini terkait dengan perasaan. Tapi intinya sama. Aku terpuaskan kebutuhanku itu. Hanya yang terakhir ini tadi, saya berbicara mengenai kebutuhan yang oleh masyarakat dianggap mulia. Wah, dia rajin beribadah, dia rajin membaca kitab suci, dia rajin mengunjungi tempat-tempat yang bernuansa keagamaan. Kalau dikatakan bahwa dia mencintai agamanya, dia mencintai kitab sucinya, dia mencintai tempat ibadahnya, saya juga mau katakan sebenarnya tidak pas. Sebenarnya dia sekedar mau mengatakan bahwa aku terpuaskan kalau pergi ke tempat-tempat itu atau melakukan hal-hal semacam itu.
Tidak salah kalau mau disebut mencintai, tapi saya katakan itu bukan cinta yang sebenarnya. Sudah ada 3, yang satu kebutuhan yang fisik itu bukan cinta. Kedua, kebutuhan akan curiosity atau keingintahuan, kebutuhan untuk terpuaskan intelektualnya, itu pun bukan cinta. Yang ketiga, kebutuhan psikologis, dari yang bersifat seni sampai yang bernama agama, itu pun bukan cinta. Karena hal-hal itu semua dihadirkan kepadaku untuk memuaskan diriku. Dan itu bukan cinta, karena ada imbal balik di sana. Lalu, apa yang dimaksud dengan cinta? Coba lihat di belakang saya, ada pohon-pohon yang tumbuh dari dalam tanah. Kalau kita melihat ada pelukis sedang mengguratkan kanvas dengan kuas, menghasilkan pemandangan gambar yang indah-indah. Ada pemahat, ada tukang bangunan yang melakukan ini dan itu. Ada penulis yang membuat tulisan-tulisan yang indah. Dan ada begitu banyak yang sebenarnya sama dengan alam di sekitar kita, yang setiap hari menumbuhkan tanaman, menumbuhkan buah, menumbuhkan sayuran. Itu semuanya adalah karena cinta. Karena cinta itu sifatnya adalah berkelimpahan. Berkelimpahan dari mana? Dari dalam dirinya. Alam berkelimpahan dengan memberikan kepada kita makanan, minuman, dan segala kebutuhan kita. Orang-orang yang secara kreatif menghasilkan ini dan itu, mengeluarkan dari dalam dirinya, dan itulah cinta. Maka kalau muda-mudi berbicara tentang cinta, lihatlah dengan kacamata ini. Kalau seseorang mengatakan kepadamu, aku mencintaimu, lihat kalimat berikutnya. Dia menuntut atau mau menawarkan. Ketika kalimatnya menuntut, kamu milikku, jangan pergi dengan dia. Kamu milikku, jangan melakukan itu. Cinta, tetapi menuntut. Itu bukan cinta. Cinta itu memberi kebebasan. Cinta itu memberikan dari dalam dirinya. Bukan sekedar memindahkan dari sesuatu tempat menjadi milikmu, bukan. Tetapi cinta adalah memberikan sesuatu dari dalam dirinya. Karena itu hanya orang yang mengenal diri, tahu apa yang mengalir keluar dari dalam dirinya. Hanya orang seperti itulah yang mampu mencintai. Aku cinta tanah airku. Hanya mungkin bila aku kenal apa yang bisa aku berikan pada tanah airku. Saya teringat dengan ungkapan Kennedy, bukan bertanya apa yang bisa negara berikan kepadaku, tetapi bertanyalah pada diriku sendiri, apa yang bisa aku berikan kepada negeri. John F. Kennedy mengajari kita, cinta tanah air itu bukan cinta yang menuntut negara, menuntut negeri ini, tetapi cinta yang menuntut diri sendiri untuk memberikan kepada negara
untuk pada negeri. Dan dengan cara itu, justru kepenuhan kita sebagai manusia itu terbukti, terwujud. Cinta adalah aliran yang otentik, aliran yang sejati dari kedalaman diri seseorang. Kalau ada 280 juta penduduk Indonesia, seharusnya ada 280 juta mata air dari masing-masing penduduk. Kalau itu tidak muncul, maka yang terjadi adalah negeri ini sedang rame-rame diperkosa. Tetapi kalau dalam diri masing-masing warga negara membiarkan aliran cinta sejatinya tumpah di atas negeri ini, maka negeri yang elok ini akan kelihatan makin indah. Karena pada saat kita mengalirkan kekayaan dari dalam diri kita, negeri ini pun semakin akan berkembang indah, menunjukkan siapa dirinya. Maka cinta tidak boleh dipakai sembarangan. Tidak boleh sesuatu yang bukan cinta diberi cap cinta hanya untuk menipu orang lain. Banyak orang yang gara-gara diberitahu aku mencintaimu, lalu yang kucintai itu menjadi tunduk kepadaku. Itu bukan cinta. Cinta adalah membebaskan orang. Dan cinta sekaligus membebaskan diri sendiri karena ada begitu banyak aliran kreatif dari dalam diri kita masing-masing. Dan cinta adalah membiarkan aliran itu mewujud dalam karya apapun. Seni suara, seni pahat, seni tulis, sampai setiap hal yang adalah kedirian kita. Bukan sekedar karena dituntut, bukan sekedar karena terpaksa, namun bagaikan mata air dari pegunungan yang mengalir turun ke bawah. Dan itulah cinta. Cinta itu memang tidak bisa dibuat. Cinta itu adalah aliran ilahi yang dititipkan pintunya keluar dalam diri kita masing-masing. Hanya orang yang membiarkan pintu yang ilahi itu menyapa seluruh alam, seluruh penduduknya melalui diri kita. Hanya orang semacam inilah orang yang sungguh mampu mencinta. Maka marilah kita sama-sama belajar untuk bekerja sama dengan semesta ini yang terus-menerus menunjukkan cintanya kepada kita. Salam semesta.